Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Aku ada semua karena kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, selalu bersyukur untuk semua kebaikan. 1 Samuel 24 ayat 8e, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Saudaraku yang terkasih, berbagai upaya dilakukan Saul untuk menghancurkan dan bahkan membunuh Daud. Karena itu ia terus mengejar Daud kemanapun ia pergi. Hidup Daud menjadi tidak tenang karena Saul. Ketika mendengar kabar bahwa Daud berada di padang gurun En-Gedi, segeralah Saul mengajak 3.000 orang pilihannya untuk mencari keberadaan Daud. Setelah sampai di tujuan, Saul masuk ke gua hendak membuang hajat, sedangkan Daud dan anak buahnya duduk tepat di belakang gua itu. Berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Ini adalah kesempatan emas bagi Daud untuk melampiaskan dendamnya atas kejahatan yang Saul perbuat baginya. 1 Samuel 24 ayat 5 dan 6, Daud bangun lalu memotong punca atau ujung jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Saudara, sekalipun beroleh kesempatan untuk membalaskan dendamnya, Daud tidak melakukannya. Sebaliknya, Daud mengizinkan hatinya dikuasai oleh kasih Tuhan. Daud bahkan melarang anak buahnya untuk menyerang Saul, malah kemudian melepaskan dia pergi. 1 Samuel 24 ayat 13 dan 14, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saudara, ribuan tahun kemudian, anak Daud, yaitu Kristus, juga mengambil keputusan yang sama. Sekalipun memiliki kuasa, Kristus tidak menggunakan kuasa itu sehingga membiarkan dirinya ditangkap, disalib, dan dipermalukan di atas kayu salib itu demi menggenapi rencana Bapa untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan kita semua. Anak Daud ini berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara, Kristus justru memohonkan pengampunan atas mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Karena itu ingatlah, orang percaya dituntut untuk meneladani Kristus,
tidak melakukan pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat, melainkan mengasihi dan mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Pembalasan itu bukan hak kami. Dan terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Sehingga dalam mengiring akan Tuhan, sekalipun ada orang yang berbuat jahat terhadap kami hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mendoakan dan memberkati, bukan membalaskan. Dan hari ini Tuhan, mampukan kami untuk mengaplikasikan semua perintah Tuhan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan Roh Kudus bantu kami supaya kami tidak melanggar firman Allah. Bukan pembalasan yang kami lakukan, melainkan mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Allah saat ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
surga.